Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, syittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa ngancurin amal. Kita kan di dunia sedang beramal, sedang bekerja gitu. Kalau di dunia sedang apa? Beramal, bekerja untuk menuju kebahagiaan di alam akhirat. Nah, ada yang disebut amal soleh, ada yang disebut amal salah. Amal yang soleh akan menyebabkan menjadikan kita selamat dari azab Allah, dari siksa Allah, dari musibah, bencana baik dunia maupun akhirat. Tapi amal yang salah akan menyebabkan kita celaka. Baik celaka di dunia, apalagi nanti celaka di alam akhirat yang abadi selama-lamanya. Makanya hati-hati ya. Nah, tapi ada amal soleh itu bisa hilang. Pahala sholatnya jadi hilang. Pahala ngajinya jadi hilang. Pahala puasanya hilang. Pahala sedekahnya hilang. Tuhbitul a'mal. Dihapus amal perbuatannya gara-gara 6 perkara. Mana yang 6? Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang menyibukkan dirinya dengan menguruskan aib orang lain. Jadi orang yang selalu sibuk dengan mengurusi aib orang lain. Maka ini adalah amal yang paling pertama yang menyebabkan hancurnya amal soleh kita. Bu, kalau menyebabkan hancurnya amal soleh, berarti amal solehnya gimana? Hilang. Berarti nanti di alam akhirat jadi orang yang apa? Muflis, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, dia merasa dia punya banyak amal soleh, dia merasa punya kebaikan, ternyata di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya nih hati-hati dengan lisan, ya. Jaga lisan kita. Salamatul insan bihibzil lisan. Selamatnya manusia karena dia bisa menjaga lisannya. Bu, kalau sekarang, Bu menjaga dengan sama nih, jarinya nih, kan kalau kan pakai ngetik juga sama ya. Enggak ngobrol pakai mulut, pakai tangan, pakai jari di mana? Di HP. Nah, hati-hati nih, jangan sampai media sosial sebagai alat untuk komunikasi keburukan. Menyampaikan sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Malah terjadi permusuhan gara-gara HP, naudzubillah. Nih, lihat lisan kita, Ibu, nggak ada tulangnya ya. Tapi bisa membahayakan kalau dipakai gibah, kalau dipakai namimah, kalau dipakai zolim. Makanya kalau kita mau berbicara selalu ingat sama rumusnya. Apa rumus berbicara? Sok BMT, yang benar, yang manfaat, yang tidak nyakitin orang, gitu. Kalau mau ngomong apa? Yang benar, yang manfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Kalau misalkan yang dikeluarkan itu kagak benar, kalau yang diomongin kagak manfaat, kalau yang diomongin nyakitin perasaan orang lain, maka akhirnya celaka diri kita. Karena lisan omongan yang sudah keluar itu nggak bisa apa lagi? Tarik lagi. Makanya ada yang 3 perkara yang ketika sudah dilakukan itu tidak bisa diulang lagi. Apa? Yaitu namanya omongan. Yang kedua yang gak bisa balik lagi apa? Waktu. Waktu terus maju, gak pernah mundur. Yang ketiga, hidup di alam dunia. Gak ada istilah kita bisa hidup 2 kali. Karena hidup di dunia ya udah cuma sekali. Karena hidup cuma sekali, pergunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, diantaranya jaga mulut kita, jaga lisan kita, jangan sampai hidup di dunia hanya sibuk mengurusi aib orang lain. Makanya Ibu, kenapa Ibu kudu ngaji? Kenapa Ibu kudu duduk di majlis taklim? Kenapa Ibu kudu punya guru yang ngebimbing ruhani? Karena supaya kita sendiri tahu aib kita, kekurangan kita. Kita bilang kita ini banyak salah, kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak dosa. Siapa yang mengenali itu? Dengan kita duduk di majelis taklim, dengan kita punya guru. Makanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang sekarang di dunia mengenali dirinya sendiri, maka dia akan bisa mengenali Allah.
Ibu kenal nggak sama diri ibu sendiri? Kalau secara lahiriah pasti kenal ya. Ibu kalau misalkan dipoto udah jelas ibu tahu foto ibu nih yang mana nih. Foto bareng-bareng nih. Bubar ngaji. Apakah ibu nanti pas ngelihat fotonya ibu nggak kenali diri ibu sendiri? Pasti udah kenal. Kalau jasad lahiriah ibu pasti kenal. Namanya udah tahu. Tempat tanggal lahirnya, Bu, postur tubuh semuanya. Bu, yang paling harus dikenali itu yang di dalam. Ruhani kita seperti apa, kondisi hati kita bagaimana, hawa nafsu kita seperti apa. Karena di dalam diri kita ada hati, ada hawa nafsu, ada ruh. Ada apa Ibu? Ada hati, ada hawa nafsu, ada ruh, dan juga ada akal pikiran. Jadi selain jasad kan lima unsur ya. Mana? Jasad, ruh, hati, hawa nafsu disempurnakan dengan akal pikiran. Nah kita kudu kenal siapa yang ngenalin ahwalul qalbi, berarti ahlinya kulub. Ya, orang yang bisa mengetahui bagaimana kondisi hati kita. Siapa dia? Seorang ulama, seorang guru, seorang mursyid yang ngebimbing rohani kita supaya hati kita menjadi ikhlas, supaya hati kita bisa menjadi orang yang selalu tertuju kepada Allah. Maka insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang berkah. Kalau kita tahu kelemahan kita, kalau kita tahu diri kita seperti apa, kita selalu akan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi yang pertama yang ngancurin amal adalah orang yang sibuk, tapi sibuknya ngurusin aib orang. Iya kan, sekarang kita ada di awal tahun, di tahun baru Islam. Apa doa yang kita panjatkan di awal tahun? Itu kan al-istighalah bima yuqarribuni ilaika zulfa. Kita mah pengen sibuk sekarang teh, tapi sibuknya dengan sesuatu yang bisa mendekatkan kita sama Allah, bukan kesibukan yang bikin kita tambah jauh dari Allah. Nah, di antara kesibukan yang bikin kita tambah jauh kepada Allah adalah kesibukan ngurusin aib orang. Padahal mah yang kudu diurusin aib siapa? Kita sendiri. Kalau kita ngerasa orang lain jahat, Ibu, maka kita juga kudu punya perasaan mungkin kita bisa lebih jahat daripada orang lain. Kalau kita melihat orang lain buruk, bisa jadi kita lebih buruk daripada orang lain. Jangan kita ngerasa kita lebih baik, kita lebih hebat, kita lebih benar, Ibu, kita lebih suci, akhirnya kita sombong, ta'ajjubun nafsi. Justru kita ini sangat lemah. Mungkin orang punya kebaikan yang belum kita tahu. Tuh, subhanallah ya. Jadi yang pertama apa? Al-istighalu bi uyubil khalqi. Sibuk dengan ngurusin aib orang lain. Yang kedua apa? Qaswatul qalbi. Yang menyebabkan hancur amal baiknya kita gara-gara kerasnya hati. Ibu kalau kerasnya hati, Ibu, hatinya bakalan kotor. Kalau udah keras hatinya bakalan kalau udah kotor, banyak apanya? Penyakitnya. Ya, hatinya keras. Bahkan lebih keras daripada batu. Kalau hatinya udah keras, bakal kotor hatinya. Kalau hatinya udah kotor, bakal banyak penyakitnya. Kalau udah banyak penyakitnya, Ibu, ujung-ujungnya naudzubillah bisa mati hatinya. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka maradun, banyak penyakit-penyakitnya. Hati-hati makanya nih, hati kita jaga dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran hati yang menyebabkan hati kita menjadi keras seperti batu. Akhirnya ujung-ujungnya punya kebaikan pun tidak bernilai di sisi Allah. Karena hatinya udah kotor nih. Kalau misalkan dalam hati kita suuzon, buruk sangka, dalam hati kita ada riya, pengen dapat pujian orang, dalam hati kita ada kesombongan, ta'azzubun nafsi, bangga dengan amal, hanya nggak ada apa-apa. Ibu sholat tahajud tengah malam tapi merasa bangga dengan ibadah ibu sendiri, tidak merasa itu adalah karunia dari Allah, nggak dapat apa-apa sekalipun tahajud. Iya, ngerasa itu adalah kemampuan kita. Apalagi kalau diiringi dengan apa? Riya dalam beramal, sekalipun kelihatannya sodako,
sekalipun kelihatannya amal soleh, kalau hatinya kotor, ria di dalamnya, nggak dapat apa-apa, Bu. Yang diterima sama Allah ibadah tuh orang yang beribadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan kita untuk beribadah kecuali ibadah itu dilakukan dengan penuh mukhlis, dengan penuh ikhlas. Hati yang ikhlas berapapun, Bu, apa yang dia keluarkan, seperti apapun ibadahnya, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Ibu di padang mahsyar ada 3 kelompok yang dia kepedean mau ke surga, tapi ternyata dia nggak jadi ke surganya. Gara-gara apa? Amal kebaikan yang dia lakukan waktu di dunia ternyata tujuannya bukan ke Allah. Siapa? Yang pertama adalah seorang alim. Seorang alim berarti punya apa? Punya ilmu. Dia bilang, saya di dunia seorang alim, seorang ulama, punya ilmu. Saya amalkan ilmu saya sebarluaskan, punya banyak murid, punya pesantren. Maka kata dia, saya berhak masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu punya ilmu, di dunia kamu amalkan ilmumu, Bu hanya pengen disebut orang alim sama orang lain, hanya pengen mendapatkan sanjungan dan penghormatan dari orang lain. Maka kadzabta, engkau bohong, bukan karena Allah, maka akhirnya enggak jadi ke surganya. Tuh, padahal amalnya banyak. Dia seorang guru ngaji, dia seorang ulama, dia menyampaikan ilmu, tapi karena hatinya kotor, keras, bukan ke Allah tujuannya, Masya Allah gak ada apa-apanya tuh amal segitu banyaknya. Hilang amal kebaikannya gara-gara qaswatul qalbi. Ada lagi siapa? Seorang yang dermawan. Ketika di dunia dia jadi orang dermawan, nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya dia pergunakan untuk berbagi. Ibu, dia bilang dia adalah orang yang berhak masuk ke dalam surga. Ternyata Allah katakan lagi, kadzabta, engkau bohong. Kenapa? Karena dulu di dunia, Ibu, ketika kedermawanannya, dia sodakonya, dia infaknya, hanya pengen disebut orang yang dermawan. Naudzubillah, hati-hati nih. Kalau bersedekah, kalau nyantunin yatim, yang lurus niatnya, kita tanda syukur sama Allah ketika kita bersedekah. Semata-mata pengen dapat ridho Allah dari apa yang kita keluarkan. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan infak, sedekah baik pun zakat, Bu, akan hilang amalnya kalau hatinya kotor, bukan ke Allah tujuannya. Nah, ada lagi yang ketiga siapa? Orang yang waktu di dunia, tadi yang pertama apa? Orang alim. Yang kedua adalah orang yang dermawan. Yang ketiga adalah orang yang di dunia ketika melaksanakan ibadah bukan karena Allah, tapi tujuannya karena makhluk. Karena pengen dapat pujian orang lain. Siapa dia? Orang yang berpergian untuk melaksanakan haji dan umroh. Maka ada sebuah kisah ibu-ibu, orang yang sedang tawaf di Baitullah. Dia orangnya rajin tawaf, tapi ketika dia meninggal, dimimpikan, kenapa? Ternyata dia, Bu, ada di dalam neraka. Ya Allah. Padahal dulu di dunia dia melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Apa yang terjadi? Sebabnya, Ibu, dia menelantarkan keluarganya. Kan kalau karena Allah mah tujuannya pengen dapat ridho Allah, pasti kalau dia udah melaksanakan ibadah haji dan umroh, dia pun peduli kepada keluarganya, peduli kepada saudaranya. Kalau ada yang kekurangan dia mau membantu, berbagi. Nah, orang yang gak peduli sama orang lain, hanya memikirkan ibadahnya saja buat dirinya, itu pun gak jadi, Bu. Gak jadi diterima amal ibadahnya sama Allah. Orang yang sekarang ibadah haji, ibadah umroh karena pengen dapat gelar haji, ada nggak yang begitu? Bu, ibadah haji tapi pengen dapat gelar haji. Makanya kalau pulang ibadah haji nggak disebut ibu haji, ngambek. Kamu nggak tahu apa, saya kan udah pergi haji. Ya Allah, orang yang tujuannya pengen dapat gelar haji, ibu itu hajinya nggak diterima sama Allah. Gak ada kebaikan di dalamnya. Kita mau melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, semata-mata pengen mengabdi kepada Allah,
pengen menyempurnakan rukun Islam yang kelima, dan kita pengen merasakan ibadah di kota suci Mekah. Bu, di tempat di mana di situ ada Baitullah, rumah Allah yaitu Ka'bah. Luruskan niat kita dalam beribadah. Kenapa? Hati yang keras, hati yang kotor, sekalipun banyak kebaikannya, maka hilang kebaikan itu ibu-ibu. Gak ada nilainya di sisi Allah. Naudzubillahi min. Nah, jadi pertama yang ngancurin amal, lisan yang sibuk ngurusin aib orang. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, az-zulmu, perbuatan zolim. Bu, nih yang ngancurin amal yang ketiga adalah zolim. Zolim itu apa sih Bu? Jahat. Jahat. Kepada siapa? Kepada orang lain. Menyakitin orang lain. Menganiaya. Menzolimi. Mengambil hak orang lain yang bukan hak milik dia. Tuh. Merampas hak orang lain yang bukan hak milik dia. Maka orang yang sekarang di dunia zolim, jahat, ibu, nanti dia di alam akhirat menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut karena perbuatan zolimnya yang belum dia tobatin. Beda kalau ditobatin mah ibu-ibu. Orang sekarang di dunia pernah gibah, pernah ngomongin orang, terus kemudian dia tobat, diampuni nggak sama Allah? Diampuni. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghaffar, Maha Ghafur, pengampun Allah. Asalkan syaratnya tobatnya sebelum datangnya ajal. Sebelum datangnya ajal. Karena kalau ruh sudah di tenggorokan, sudah nggak diterima tobat seseorang. Sudah ditutup pintu tobat. Tapi sebelum ruh di tenggorokan, maka selama itu pula dibuka pintu tobat sama Allah. Seperti dia di dunia pernah menyakitin orang lain, pernah berbuat zalim kepada anak, cari ridho mereka. Minta maaf, kalau dulu pernah mengambil hak orang lain, buru-buru dikembalikan. Kalau orangnya udah meninggal gimana? Bu, mungkin dulu karena ketidaktahuannya pernah ngebohongin dia, pernah nipu dia. Ingat banget, sekarang sadar, tobat, mau ngebalikin apa yang sudah dia ambil, orangnya sudah tiada. Ahli keluarganya pun tidak ada. Sodakohkan apa yang sudah diambilnya itu, kemudian niatkan pahalanya buat orang tersebut. Kenapa? Karena itu hak orang lain yang harus dikembalikan. Kalau masih hidup gampang, tapi kalau dia di akhirat, nanti ditagih di akhirat. Nah, ini yang nanti lama masuk ke dalam surga. Seseorang yang punya perzoliman, ya, teraniaya, bahkan gak bisa dia ke surga. Dia ketika mau masuk ke surga nggak bisa. Kenapa? Karena dijegal oleh seseorang yang dulu pernah dizolimin. Dia minta haknya. Kalau dia misalkan punya kebaikan, kebaikannya dikasih. Kalau nggak punya kebaikan, keburukan orang yang dizolimi itu dikasih sama dia. Akhirnya dia menjadi orang yang bangkrut. Naudzubillah, jangan sampai kita di akhirat jadi orang yang bangkrut. Jadi yang ketiga, yang menyebabkan hancurnya amal kebaikan kita, kalau di dunia menjadi orang yang zolim. Apa itu zolim? Jahat sama orang lain, jahat sama makhluk Allah. Yang ngejahatin makhluk Allah seperti kucing aja nggak bisa ke surga ya ibu-ibu ya. Iya, kita harus punya tertanam dalam hati kita sifat rahmat. Apa itu rahmat? Penuh dengan kasih dan sayang. Bu, kasih dan sayang itu ada kepedulian. Ketika kepada orang yang serba kekurangan, kita mampu bantu mereka. Ketika ada orang yang bodoh, kita mampu untuk mengajarkan, bantu mereka. Ketika ada orang yang berbuat salah, kita mampu ingatkan mereka. Jadi ketika ada sifat rahmat, maka tumbuhlah kepedulian kepada sesama. Jadi nggak ada sifat masa bodoh. Gitu. Maka dia nggak jahat orangnya. Kalau orang yang jahat kan masa bodoh. Nggak memikirkan perasaan orang, yang dipikirin ya dirinya sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang keempat apa? Qillatul haya, sedikit rasa malu. Jadi yang menyebabkan hancurnya amal ibadah, baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu zakat dan sedekahnya, karena sedikit rasa malu. Ibu, kita kan orang yang beriman, ya. Maka tanda orang yang beriman adalah al-haya'u, punya sifat malu. Ibu punya nggak sifat malu? Ya, seperti apa nih malunya ya? Oh, saya mah malu ngaji teh, kenapa belum bisa, kagak bisa. Bukan begitu.
Ibu, saya mah malu kumpul-kumpul teh kagak punya baju seragamnya. Misalkan ada kan suka ngomong begitu ya. Malu yang di sini ada tandanya. Orang yang beriman, Ibu, malunya nih. Ya, tandanya. Malu itu kan dibagi dua. Ada haya nafsani, ada haya imani. Ada malu kejiwaan, ada malu keimanan. Haya nafsani, Ibu, malu ke apa? Kejiwaan, semua pasti punya. Kecuali orang gila. Kecuali orang, kalau orang gila udah jelas-jelas nggak punya rasa malu dalam bentuk kejiwaan. Dia mau pakai baju compang-camping, mau rambut acak-acakan, dia merasa malu nggak? Kalau ibu malu nggak? Kalau keluar nih rambut acak-acakan, Bu, pakai baju compang-camping, badan pada kotor, malu nggak? Malu kita mah ya. Nah, itu namanya malu bersegi kejiwaan. Maka kalau mau ngaji kenapa dandan, rapi, kerudung? Kata ibu apaan? Malu masa ngaji ibu asal-asalan doang dandannya, pakai kerudungnya, bajunya, datang ke sini misalkan pakai baju bebek. Oh bebek, iya dasar misalkan segini pendek. Kata ibu apa? Malu kan mau ngaji, itu namanya malu kejiwaan gitu ya. Kecuali orang gila, kalau orang gila mah nggak tahu malu. Yang kedua malu kejiwaan apa? Ibu, tanda malu kejiwaan adalah malunya ketika dia terlihat auratnya di depan orang lain. Oh, kalau ibu suruh datang ke sini jangankan tadi, Bu, pakai baju, jangankan malu kejiwaan ini apa terlihat aurat ya, nampak jelas misalkan nggak pakai baju gitu, jangan misalkan pakai baju pendek aja ke sini malu ya, apalagi sampai datang nggak pakai baju. Nah, ada nggak orang yang nggak punya malu, Bu? Telanjang, ada nggak? Oh, udah zaman sekarang mah mungkin nggak di jalan, tapi di dalam sebuah ruangan dimasukkan ke dalam HP. Oh, ada nggak yang begitu sekarang? Iya, berposting misalkan bergaya dengan penampilan, ya Allah terbuka auratnya. Berarti itu tandanya jangankan malu imani, haya nafsani aja udah hilang. Ya, tidak punya haya kejiwaan. Karena berani membuka aurat di depan orang lain. Atau berhubungan suami istri di depan orang lain, malu nggak ibu? Jangankan depan orang lain, depan anak malu nggak? Nah, berarti ada haya nafsani, haya kejiwaan. Harus ada tempat khusus, betul begitu ibu-ibu? Nah, tapi ada orang Masya Allah malah sengaja-ngaja bikin. Bikin apa? Bikin video porno misalkan. Diliput di mana? Wah, di media sosial. Berarti tandanya orang itu sudah tidak punya haya nafsani, malu kejiwaan. Jadi yang pertama malu itu apa? Haya nafsani, malu kejiwaan. Ada yang kedua haya teh, malunya apa ibu? Haya imani, malu karena iman. Gitu. Mana orang yang malu karena iman? Malu ketika dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, malunya sama siapa? Sama Allah. Ngerasa ditatap sama siapa? Sama Allah. Ngerasa diperhatiin sama siapa? Sama Allah. Biarpun gak ada yang lihat, biarpun gak ada yang tahu, kata dia, kan Allah mah tahu. Kan Allah mah ngeliat, kan Allah mah mendengar. Akhirnya dia gak jadi tuh. Bikin apanya? Bikin dosanya. Maka ketika dia tidak jadi berbuat dosa karena malu kepada Allah, maka dialah orang yang memiliki haya imani. Tapi berapa banyak orang yang gak punya haya imani? Padahal Allah ngeliatin, padahal Allah mendengar, padahal Allah memperhatikan. Tapi seolah-olah tidak diperhatikan oleh Allah. Seolah-olah tidak dilihat oleh Allah. Dia dengan bebas melakukan perbuatan dosa. Bahkan ada orang yang bangga sedang berbuat dosa. Naudzubillah. Udah mah bikin dosa, bangga dengan perbuatan dosanya, ketawa-ketawa dengan dosanya. Naudzubillahi min. Nah, orang yang seperti ini sebanyak apapun amal perbuatannya, kalau dia hatinya nggak punya malu sama Allah, maka hilang semua amal kebaikannya. Naudzubillahi min. Ada sibuk dengan aib orang lain, ada lagi kali yang kedua kerasnya hati, ada lagi perbuatan zolim, ada yang keempat apa?
Tadi sedikitnya rasa malu.